Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi yang soleh dan soleha? Semoga senantiasa dalam keadaan baik-baik saja ya, amin ya robbal alamin. Tetap jaga kesehatannya di rumah. Kembali lagi kita akan belajar dari rumah ya. Sebelum kita belajar, Umi akan menjelaskan. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam, pelajaran 1, tentang belajar Al-Quran surah An-Nas. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin ya robbal alamin. Marilah kita angkat kedua tangan kita dan menundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Pelajaran 1 yaitu tentang lafal huruf hijaiyah bersambung. Huruf hijaiyah adalah huruf Al-Quran. Huruf hijaiyah ada 28. Dengan belajar huruf hijaiyah kita bisa membaca Al-Quran. Al-Quran pedoman hidup umat Islam. Baik, itulah sekilas tentang penjelasan lafal huruf hijaiyah bersambung. Umi ulangin lagi, huruf hijaiyah adalah huruf Al-Quran. Huruf hijaiyah ada 28. Dengan belajar huruf hijaiyah kita bisa membaca Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Adapun lafal huruf hijaiyah bersambung, yang selanjutnya adalah agar bisa membaca Al-Quran kita harus memahami huruf hijaiyah dan tanda-tanda baca atau harokat. Oke, baiklah anak-anak Umi. Jika ada yang bingung silakan nanti tanyakan sama Umi ya. Adapun lafal huruf hijaiyah bersambungnya nanti Umi jelaskan juga. Oke, silakan disimak videonya dengan fokus ya. Oke, baik. Lafal huruf hijaiyah bersambung adalah yang pertama harokat. Harokat adalah tanda baca pada huruf hijaiyah, yaitu ada fathah, kasroh, dan dhamma. Ada dhammatain, fathatain, dan kasrohtain. Ada huruf tasydid, sukun ya. Dan kemudian lafal huruf hijaiyah bersambung. Tanda baca huruf hijaiyah yang pertama ada fathah. Bentuknya garis miring satu di atas. Huruf hijaiyah bunyinya A ya. Jadi fathah itu di atas, ingat ya. Kemudian adapun yang selanjutnya yaitu tentang kasroh. Bentuknya garis miring satu di bawah. Huruf hijaiyah bunyinya I atau di bawah ya. Diingat ya. Di bawah itu adalah bacaannya I. Itu disebut kasrah. Selanjutnya kita akan bahas yang ketiga. Yang ketiga adalah dhammah. Dhammah adalah bentuknya seperti waw di atas, huruf hijaiyah. Bunyinya U ya. Itulah dhammah, bentuknya seperti waw di atas, huruf hijaiyah berbunyi U. Nah ya. Umi ulangin lagi, dhammah bentuknya seperti huruf waw di atas, huruf hijaiyahnya berbunyi huruf U. Adapun yang keempat fathah tanwin. Bentuknya garis miring dua di atas, huruf hijaiyah bunyinya an ya. Fathatain. Kemudian kasroh tanwin. Bentuknya garis miring dua di bawah, huruf hijaiyah bunyinya in. Itu disebut kasroh tain atau kasroh tanwin. Bentuknya garis miring dua di bawah, huruf hijaiyah bunyinya in. Oke, lanjut. Kita akan melanjutkan di yang ke nomor 6, dhammah tanwin. Bentuknya seperti waw yang saling berhadapan di atas huruf hijaiyah. Bunyinya apa? Yaitu un ya, un. Itulah tentang sekilas tentang dhammah tanwin.
Kemudian yang ketujuh ada sukun. Bentuknya seperti lingkaran kecil di atas huruf hijaiyah. Hurufnya dibaca mati. Ya, sukun atau dibaca mati. Itu lihat ya, bentuknya itu seperti lingkaran kecil atau seperti huruf O. Tapi lebih tepatnya seperti lingkaran kecil di atas huruf hijaiyah. Ya, hurufnya dibaca mati. Kemudian ada syiddah atau tasydid. Bentuknya seperti M terbalik di atas huruf hijaiyah. Membacanya ditahan, ya. Bentuknya seperti M atau W ya. Di atas huruf hijaiyah, membacanya dengan cara ditahan. Nanti Umi akan memberikan contohnya ya. Jadi kalian silakan dipahami terlebih dahulu. Silakan dicatat juga di bukunya nak ya. Jangan lupa untuk selalu mengabadikan momen ketika belajar walaupun lewat daring. Adapun lafal huruf hijaiyah bersambung, cara membaca dan menulis huruf hijaiyah, membaca dan menulis Al-Quran dari sebelah kanan ya. Jika menulis di buku tulis maka dari belakang. Coba Umi jelasin ulang. Membaca dan menulis Al-Quran dari sebelah kanan. Tapi ketika kita menulis di buku, tulis dari belakang. Oke, silakan dibaca lagi ya di layarnya. Kemudian huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung. Umi akan menjelaskan tentang apa sih huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung. Ada 6 huruf. Yang pertama ada huruf A, Da, Za, Ro, Zai, dan Wa. Oke, di sini ada ayo berlatih. Di sini ada bentuk bersambung dan bentuk tunggal. Silakan dilihat ya. Terus ada juga dibaca Latin dan ditulis Latin. Oke. Yang pertama itu ada bentuk tunggal. Di situ ada 3 contoh dan kemudian bentuk bersambungnya ada 3 contoh. Yang pertama bentuk tunggal, contohnya akala, huruf A, K, dan La. Tunggal itu terpisah nak ya di sini hurufnya. A, K, La. Kemudian bentuk bersambung ada akala. Dan dia bersambung nak ya, bisa disambung. Itu akala, 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 kemudian akala. Oke, baik. Contoh selanjutnya ada ba, a, dan sa. Itu bentuk tunggalnya atau terpisah, nggak disambung ya. Kemudian ada bentuk bersambungnya ba'asa, ba'asa, ba'asa ya. Tuh ada ditulis Latin ba'asa ya, dibaca Latin ba'asa. Selanjutnya ada tabata, bentuk tunggalnya atau bentuk terpisahnya ya. Bentuk bersambungnya ada tabasa, tabasa. Adapun bentuk terpisahnya ada tabasa ya, ditulis Latin tabasa, dibaca Latin. Oke, baiklah anak-anak Umi, itulah tadi sekilas penjelasan Umi tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu belajar Al-Quran surah An-Nas tentang tanda baca dan huruf hijaiyah bersambung. Untuk lebih jelasnya nanti Umi jelaskan lewat via Zoom ya. Karena kalau di share video ini mungkin masih ada yang mengganjal dan lain sebagainya. Nanti Umi jelaskan lagi via Zoom. Oke, baiklah, jangan lupa belajar ya. Tetap jaga kesehatannya. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Umi akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.